Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh menikmati hari yang Tuhan beri kepada kita hari ini. Setelah malam hari kita bisa lalui dengan baik, kita beristirahat dengan tenang. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 72. Ya, 72 ada 20 ayat. Dan ini berbicara tentang harapan atau doa daripada Daud. Ya, doa mohon berkat Tuhan ya. Mohon berkat Tuhan, kita tidak akan baca semua. Mari kita melihat firman Tuhan di ayat 17 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Dari ayat 1 tadi itu berbicara tentang permohonan-permohonan akan berkat-berkat Tuhan. Nah, di ayat 17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Ini doa-doa Daud bin Isai. Jadi kalau kita melihat doa-doa ini, rupanya dari pasal-pasal sebelumnya ya, ada doa. Dan di dalam pasal 72 ayat 20 katakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Jadi Daud jelas di sini dikatakan bin Isai adalah orang yang berdoa. Nah, kalau kita melihat di pasal 72, ya kiranya Tuhan memberkati, kiranya ya terus ya, membuat keadilannya, berkatnya, ada banyak sekali ya, mulai dari ayat yang pertama itu. Ya, ada keadilan, ada berkat, ada kuasa Allah, kedahsyatan Allah dijelaskan di sana. Nah, dan di ayat yang kita baca 17 semacam kesimpulan ya, bagian terakhir. Nah, dari karya Allah, perbuatan Allah itu ya, dari berkat-berkat yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, tujuannya apa? Ya, supaya nama Tuhan ya, supaya nama Tuhan tetap selama-lamanya. Maka dikatakan biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Apa yang mau kita terima dari kebenaran firman Tuhan ini? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama Tuhan harus terus diberitakan, nama Tuhan harus terus diunggulkan, nama Tuhan harus diberitakan ya, kiranya namanya semakin dikenal. Nah, jadi waktu kita melihat ciptaannya, kita mesti tahu Allah lah yang menciptakan ini. Ada Tuhan yang berkuasa ya, ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Waktu kita melihat berkat-berkat yang kita terima, seperti doa tadi, kiranya keadilan-Mu Tuhan, kiranya berkat-berkat mengalir. Intinya adalah pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat kepada kita. Nah, jika kita mengalami, menerima, menikmati ya perbuatan Tuhan yang ajaib, berkat-berkat Tuhan, bukankah kita semakin memuliakan namanya, memperkatakan namanya, mengagungkan namanya? Jadi kita akan berkata, puji Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, dikatakan kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Segala bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita bersyukur ya kita memiliki Allah yang hidup, atau Allah memiliki kita karena Dia yang memanggil kita, memilih kita, menyelamatkan kita, dan Dia Allah yang memberkati kita. Ya, ada banyak berkat-berkat Tuhan. Jika saudara mau menghitung berkat-berkat Tuhan, maka saudara akan kewalahan, tidak akan sanggup. Ya, ada pujiannya, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Jadi berkat Tuhan gak bisa kita hitung. Hari ini saja kita baru bangun, kita tahu pasti ada berkat Tuhan, dan itu pun sudah berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri kepadaku hari ini. Terima kasih malam di mana kami beristirahat dan pagi boleh bangun. Ini adalah berkat Tuhan. Ya, terima kasih untuk hari yang baru. Nah, mungkin orang bertanya, bagaimana kalau kita bangun langsung diperhadapkan dengan pergumulan? Nah, itu kehidupan. Berarti kita juga mau berkata, ya, berkat Tuhan juga pergumulan itu. Amin. Kadang-kadang orang gak bisa melihat kalau pergumulan itu adalah berkat. Sebenarnya pergumulan itu adalah berkat. Kenapa? Karena di dalam pergumulan itu kita akan melihat, menyaksikan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Maka saat kita lemah, aku kuat, kita kan. Ya, kita lemah tapi aku kuat. Kuatnya dari mana? Dari Tuhan. Ya, saat kita tak berdaya, di situ baru kita mengerti Tuhan itu dahsyat. Maka kita perkatakan, Tuhan Engkau dahsyat, ya, Engkau luar biasa. Jadi nama Tuhan semakin dikenal. Nah, apa artinya nama Tuhan semakin dikenal? Kita yang menikmati berkat-berkat Tuhan itu menceritakan namanya. Ya, ada seseorang ya ditolong oleh orang lain, ya, dibantu. Nah, orang yang dibantu itu bercerita kemana-mana, wah baik sekali Bapak itu loh, dia tolong saya. Setiap kali ada kesempatan bersaksi, dia saksikan bahwa apa yang menolong dia itu, karena memang Bapak itu menolong. Jadi kalau ada orang ya sudah ditolong malah dilupakan, itu namanya nggak bisa berterima kasih, ya lupa untuk bersyukur, lupa berterima kasih, itu nggak benar ya. Jangan, kita harus, ya tidak masalah, kita memang harus menceritakan kebaikan orang. Ya jangan kejahatan orang kita ceritakan. Kadang-kadang terbalik ya, kita lebih asing ngomongin orang hal-hal yang jelek sama dia. Kalau ada dia lakukan yang jahat, misalnya 10 ya dia berbuat baik kepada kita, hanya 1 berbuat jahat. Lebih sering kita hanya mengingat perbuatannya yang jahat kepada kita, yang baik itu kita lupakan. Nah, ini terlalu ya. Nah, itulah manusia. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita ceritakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Nah, orang lain bisa dipakai Tuhan menolong kita, Tuhan yang menggerakkan orang. Jadi wajar juga kalau kita bercerita nama orang yang menolong kita, yang berbuat baik kepada kita. Ya, itu sewajarnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita berdiam diri. Ketika kita menikmati berkat Tuhan, misalnya kita mengalami mujizat, kita disembuhkan oleh Tuhan, akhirnya kita cerita, puji Tuhan, dalam keadaan ya menghadapi penyakit itu saya bergumul, tetapi saya tahu, saya rasakan, saya nikmati ada kuasa Tuhan. Dan ketika kita sembuh, kita cerita, aku disembuhkan karena Tuhan, bukan aku disembuhkan karena obat, aku disembuhkan karena ini dan itu. Ya, obat sarana daripada Tuhan, vitamin sarana dari Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, kita semua ya mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menceritakan namanya? Sudahkah kita bersaksi tentang Yesus yang menolong kita, tentang Yesus Tuhan yang memberkati kita, Yesus Tuhan yang menyembuhkan kita, yang mengubah hidup kita, Yesus yang memberikan yang terbaik kepada kita? Mari ceritakan, biar semua bangsa-bangsa akhirnya ya tahu bahwa ya Yesus Tuhan yang berkuasa. Ya, terlebih ketika kita ya menceritakan bagaimana kita diselamatkan dari hidup yang lama, dari hidup yang gak jelas itu ya,
dari kehidupan yang jauh daripada Tuhan, kemudian karena Tuhan pilih kita, Yesus pilih kita, kemudian kita mengalami pembaharuan hidup. Nah, hal ini perlu kita ceritakan. Jadi siapa yang mengubah hidup saya? Yesus Tuhan. Ya, dan Dia Yesus Tuhan juga sanggup mengubah hidup banyak orang, hidup saudara dan saya. Kalau kita sudah diubahkan, ya kita bercerita, ya ceritakan, kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya. Dengan namanya. Kira-kira begini, saya ketemu dengan orang lain. Nah, orang lain berbuat sesuatu yang baik kepada saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan Yesus memberkati kamu, saudaraku. Ya, kemudian saya membantu orang lain. Saya menolong orang lain, bangsa lain. Nah, orang lain itu berkata, Tuhan Yesus memberkati engkau, saudaraku. Jadi saling memberkati dengan namanya. Wow, luar biasa. Nah, ini akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati Anda. Orang lain berkata kepada kita, Tuhan Yesus memberkatimu juga. Terus mengapa ini akan terjadi? Karena kita memang menyaksikan Allah Tuhan kita, ya Tuhan Yesus yang berkarya dalam hidup kita. Perbuatannya ajaib, luar biasa, dahsyat. Ya, nggak ada seseorang yang kita doakan yang belum di dalam Tuhan, dalam pengertian belum menjadi orang Kristen, tetapi dia udah mendengar nama ini dan berkata kepada ya seseorang yang memberitakan nama tersebut, nama Yesus. Ya, nah, dia katakan tolong doakan kami ya, Tuhan Yesus bisa memberi kesembuhan kepada kami. Ya, padahal dia dalam kepercayaan yang lain, tetapi dia tahu, dia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia, menyembuhkan dia. Dan dia tidak ragu-ragu berkata, tolong doakan kami. Ya, Tuhan Yesus bisa sembuhkan kami. Mengapa dia bisa berkata seperti itu? Karena ada seseorang bercerita tentang nama Yesus yang berkuasa itu. Ya, seperti itu. Nah, datang kepada Yesus. Ya, kita akan menikmati perbuatannya yang ajaib. Kiranya berkat-berkatnya terus, ya dikatakan salah satu di sini. Kiranya ia seperti hujan yang turun di atas padang rumput, seperti ya dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ini menggambarkan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Ya, perbuatan Tuhan dahsyat. Nah, ketika kita menikmatinya, merasakan, melihat ya perbuatan Tuhan yang ajaib, berkat-berkat itu, maka yang harus kita lakukan adalah ya menceritakan namanya. Kiranya namanya semakin dikenal. Orang akan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemudian setiap orang akan saling memberkati di dalam namanya, ya, di dalam nama Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Ya, kita lihat jelas siapa Allah kita. Siapakah Allah yang hidup itu? Siapakah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan seorang diri? Dia Esa, yaitu dia Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jelas. Jadi Tuhan ini melakukan segala sesuatu ya dengan kuasanya, ya dengan perbuatannya yang dahsyat. Tidak perlu mau minta pertolongan daripada yang lain. Sebab segala sesuatu adalah ciptaannya. Jadi dia seorang diri. Jadi nama Tuhan yang kita sembah, yang kita wartakan, yang kita saksikan harus jelas Tuhan yang mana, ya.
Tuhan Allah Israel, ya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib karena dialah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Perhatikan, seorang diri, berarti tidak ada Allah yang menyamai dia, atau Allah yang melebihi dia, atau Allah yang mau mencoba setara dengan dia. Tidak, dialah sang pencipta itu. Jadi jelas, ya, karena dia yang menciptakan, dia yang berbuat, dia yang memberkati, dia yang mengelola semua, dia yang ya membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti hanya kepada dia kita menyembah, hanya kepada dia kita berseru, hanya kepada dia ya kita memuliakan namanya. Enggak ada nama yang lain, ya hanya nama dia, ya melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Jadi tidak mungkin ada dua Allah, tiga Allah, empat Allah, lima Allah, nggak ada. Allah itu Esa, ya. Allah itu Esa, Allah yaitu Tuhan Allah Israel. Namanya mulia, ya selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Jadi kemuliaan Allah lah yang menguasai muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, ada dalam lindungannya, ada dalam naungannya. Ya, harus jelas, jangan kita menyerahkan hidup atau mengikuti Allah-Allah lain yang sesungguhnya bukan Allah. Jadi harus jelas siapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, Alfa dan Omega. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita untuk semakin kita berserah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Ya, jangan bimbang, jangan ragu tentang Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bukankah Yesus berkata, ya, ketika kita mengalami pergumulan, beban, ya, dikatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan Yesus sanggup memberikan kelegaan. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup memberkati kita. Ya, berkat apa yang kita rindukan hari-hari ini? Berkat apa yang kita minta? Ya, mintalah. Ya, ketika kita meminta di dalam nama Yesus, kita harus meminta tanpa keraguan-raguan. Jangan bimbang dan ragu, sebab firman Tuhan katakan orang yang bimbang dan ragu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus dengan penuh keyakinan kita minta kepada Tuhan. Kita mau berdoa, mohon mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, seperti doa sang pemazmur pagi hari ini adalah doa mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadi doa ini terus kita lakukan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati aku. Kiranya Engkau Tuhan memberkati aku. Saudari kita, adik daripada Ibu Lince yang saat ini ada di bidan, akan menantikan melahirkan ya. Di bidan akan melahirkan anak yang pertama. Kita mau berdoa. Ya, adik daripada Ibu Lince saat ini ada di bidan menantikan proses persalinan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, ibu yang menantikan kelahiran anak, jangan takut, jangan cemas, tetap bersuka cita. Tuhan akan menolong. Dia memberkati kita. Ya, keponakan kami atau bere saya, Deborah yang ada di Medan, jangan takut. Ya, Tuhan akan menolong. Sudah beberapa hari ini sudah dilewati toh. Ya, sudah bisa sehat, kuat. Jadi masa karantina sebentar akan berakhir. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan dari serangan virus COVID itu. Ya, percaya. Dan ada jemaat yang kemarin juga minta doa untuk kekuatan, kesehatan, kesembuhannya. Percaya. Datang kepada Tuhan, ya, doa berkat, mohon diberkati Tuhan. Ya, namanya ajaib. Ya,
Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menyembuhkan kita. Apapun beban pergumulan kita, berkat apa yang kita mau rindukan, yang mau kita minta, mintalah. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya.